hukum dan tata cara bersiwak. Siwak itu hukumnya mustahabun fi kulli halin. Hukumnya disunahkan melakukan siwak di setiap keadaan. Illa ba'da zawal lisaim. Kecuali khusus bagi orang puasa itu lebih baik tidak melakukan siwak. Kapan? Setelah matahari tergelincir ke arah barat, zawal. Nah, zawal itu adalah waktu zuhur, ya. Nah, ketika zuhur lebih baik khusus bagi orang berpuasa itu tidak melakukan siwakan, karena siwak itu kan tujuan utamanya membersihkan mulut dari bau yang tidak sedap atau membersihkan mulut dari kotoran yang ada di mulut setelah melakukan makan. Nah, bagi orang puasa, bau mulutnya orang puasa itu lebih wangi menurut Allah daripada minyak misik, minyak kasturi. La khulufu fami shaimin atyabu indallahi minal miski. Itu hadis nabinya, bahwa bau mulutnya orang puasa itu lebih wangi menurut Allah daripada minyak kasturi atau minyak misik. Sehingga khusus bagi orang yang berpuasa ketika waktu zuhur sampai berbuka puasa sebisa mungkin tidak melakukan siwakan, tapi tidak sampai mencapai derajat membatalkan siwak, ya. Hanya lebih baik tidak melakukannya. Oke. Nah, bersiwak ini sangat disunahkan dalam 3 keadaan. Yang pertama adalah inda taghayyuril fami. Ketika terjadi bau mulut atau mulut beraroma tidak sedap. Ya, bisa karena di sini diterangkan min azmin wa ghairihi. Bisa karena diam terlalu lama atau tidak makan, tidak minum terlalu lama. Nah, kan orang tuh ketika tidak makan, tidak minum terlalu lama, itu mulut itu kering, ya, walaupun masih air liurnya masih berproduksi, tapi akan mengeluarkan bau tidak sedap. Nah, disitulah sunnah untuk melakukan siwak. Atau bau mulut itu disebabkan karena telah memakan makanan yang menimbulkan bau tidak sedap. Contohnya apa? Setelah makan jengkol, makan pete, makan apa lagi, ya, dan lain-lain lah yang menimbulkan bau tidak sedap, itu setelah makan tersebut disunahkan untuk melakukan siwak. Wa indal qiyami minan naum, yaitu disunahkan lagi ketika bangun tidur. Nah, karena bangun tidur itu namanya orang tidur itu kan tidak makan, tidak minum, dan diam terlalu lama sehingga mulutnya beraroma tidak sedap. Nah, ini sunnah melakukan siwakan. Wa indal qiyami ilas sholati, dan ketika mau melaksanakan sholat itu sunnah melakukan siwak. Bahkan di syarahnya itu disebutkan lebih lanjut bahwa disunahkan bersiwak itu ketika membaca Al-Quran, mau membaca Al-Quran, ya, atau ketika di sini bahkan wasfirolil asnan, yaitu ketika gigi kuning. Nah, tapi kalau udah zaman sekarang sih biasanya kita membersihkan gigi itu dengan sikat gigi karena lebih efektif, ya, membersihkannya, dan lebih mudah dan lebih higienis kalau zaman sekarang. Tapi untuk mendapatkan pahala kesunahan tidak ada salahnya setelah sikat gigi kita bersiwak. Tuh untuk apa namanya? Memanfaatkan kesempatan pahala dalam kehidupan, yaitu mengikuti sunnah Rasul dengan bersiwak. Dan orang yang bersiwak itu hendaknya niat dia bersiwak, atau saya niat untuk melakukan siwak, niat sunnah mengikuti anjuran Nabi Muhammad SAW. Nah, siwak
ya hampir sama dengan sikat gigi tata caranya, yaitu memegangnya dengan tangan kanan, kemudian memulai dengan sisi mulut sebelah kanan, kemudian menggosok-gosokkannya, memutar-mutarkannya dengan putaran yang lembut sampai ke arah kiri, sampai ke gusi, ke langit-langit. Itu ya hampir sama dengan sikat gigi lah, cuma bedanya tidak menimbulkan busa. Ini hanya sebatang kayu siwak, kayu arok ya. Itu saya kira. Dan untuk pembahasan selanjutnya adalah bab tentang fardu-fardu wudhu. Nanti akan kita bahas dalam episode khusus karena ini pembahasannya cukup panjang. Untuk episode kali ini saya kira cukup. Semoga bermanfaat dan terima kasih yang sudah bergabung dengan channel ini, channel Kajian Kitab Kuning, khusus membahas kitab-kitab kontemporer, kitab-kitab kuning yang biasa dikaji, dipelajari di pondok pesantren, dan saya membawakannya sesuai atau sebagaimana tradisi yang biasa dilakukan di pesantren-pesantren, yaitu dengan membaca redaksinya, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa dengan tarkib susunan nahwu sorobnya, dan setelah itu baru diartikan. Semoga ini khususnya bagi teman-teman yang dulu pernah mesantren, pernah tinggal di pesantren, atau pernah ngaji dengan Pak Kiai, dengan Pak Ustadz, dengan Abuya, dengan Habib, atau dengan siapa saja, dan mengajinya seperti ini. Dan sekarang karena kesibukan masing-masing dalam bekerja, mencari nafkah, atau dalam kehidupan lainnya, merasa kangen dengan suasana ngaji seperti dulu kala. Nah, tidak ada salahnya ikuti channel ini, Kajian Kitab Kuning, karena akan dibahas kitab-kitab kuning, khususnya kitab yang berhaluan mazhab Syafi'i yang biasa dikaji di pondok pesantren. Demikian, semoga bermanfaat. Sekali lagi saya sampaikan, dan barangkali ada yang perlu ditanyakan, perlu di-sharing, silahkan melalui kolom komentar. Thank you for your watching this channel, dan wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.